Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Syarifa Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak membagikan tutorial tentang perbaikan elektronik, tapi saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengisian pajak pada Google AdSense. Namun sebelum saya melanjutkan video tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video-video tutorial terbaru dan terupdate tentunya dari Syarifa Elektronik. Dan bagi teman-teman yang sudah menyalakan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, tidak perlu menunggu lama-lama, sekarang saya akan membagikan tutorialnya. Pertama-tama silahkan teman-teman masuk ke browser pada Mozilla ataupun Google Chrome. Nah, sekarang jika sudah tampil jendela Mozilla, silahkan teman-teman masuk pada akun Google Anda. Nah, di sini silahkan pada jendela pencarian silahkan ketik Google AdSense atau login Google AdSense. Kemudian setelah itu silahkan teman-teman pilih enter untuk menjalankan perintahnya. Lalu kemudian silakan teman-teman pilih menu pada browser yaitu login Google AdSense dan tunggu sampai loading atau komputer menjalankan perintahnya. Baik teman-teman, di sini kita sudah masuk pada Google AdSense. Nah, di sini ada keterangan penting ya, periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda ya. Kemudian kita langsung pilih saja menu kelola info pajak yang berada di sebelah kiri ini. Kita pilih. Di sini ada keterangan hubungkan pajak Anda dengan Google didasarkan pada informasi pajak yang Anda kirimkan dan informasi di dalam profil pembayaran Anda. Kita scroll ke bawah. Di sini ada tanda seru, kirimkan formulir pajak secepatnya. Google mungkin perlu mengenakan tarif potong atau pungut pajak hingga 300% dari pembayaran Anda atau menahan pembayaran sepenuhnya sampai formulir pajak Anda disetujui. Google memiliki tanggung jawab berdasarkan hukum pendapatan dalam negeri Amerika Serikat (US Internal Revenue Code) untuk memotong atau memungut dan melaporkan pajak. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini sudah ada alamat saya ya, alamat untuk Google AdSense. Selanjutnya kita silakan pilih tambahkan info pajak. Baik, di sini ada informasi yang berhubungan dengan pajak. Sebelum memulai, diperkirakan memakan waktu 15-20 menit untuk menjaga agar akun Anda tetap aman. Kami perlu memverifikasi bahwa ini memang Anda. Setelah 1 jam, Anda mungkin harus melakukan verifikasi kembali dan informasi yang telah Anda masukkan tidak akan tersimpan. Nah, bisa teman-teman baca sebelumnya ya. Nah, intinya
Anda mungkin diminta untuk menyerahkan dokumen pajak tambahan setelah menyelesaikan formulir. Google tidak dapat memberi Anda saran terkait masalah pajak. Untuk mendapatkan bantuan terkait persoalan pajak, hubungi konsultan pajak Anda. Kita pilih mulai formulir pajak. Nah, di sini kita harus memasukkan passwordnya ya, password dari email. Nah, ini untuk memastikan bahwa akun ini benar-benar milik Anda. Kita pilih berikutnya. Kemudian di sini kita dipilih untuk memilih jenis akun ya. Maksudnya akun YouTube ini adalah perorangan atau kelompok atau golongan ya. Jadi jika perorangan, silakan teman-teman pilih perorangan. Jika ini kelompok atau golongan, misalnya sebuah akun YouTube ini dikelola oleh beberapa orang, maka pilih non individu atau entitas. Kita pilih perorangan. Selanjutnya silahkan pilih menu berikutnya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita pilih tidak. Kemudian pilih berikutnya. Untuk selanjutnya kita dihadapkan pada menu pilihan, yaitu pilih jenis formulir pajak W-8 berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya. Formulir W-8 diperlukan. Untuk yang poin pertama, W-8 BAN. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Kemudian yang kedua, W-8 IC. Formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-AS yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis AS dan mengajukan laporan pajak penghasilan AS. Kita pilih W-8 BAN. Kemudian silahkan pilih mulai formulir W-8 BAN. Selanjutnya kita dihadapkan pada menu pajak, yaitu identitas pajak, yang di sini sudah ada nama individu ya, yaitu nama pemilik, yaitu saya, sudah otomatis ya. Kemudian di sini kita pilih nama DBA ya, berbasis sebagai atau identitas yang diabaikan ya. Jadi DBA ini adalah untuk nomor pajak Anda ya, untuk pengisian nomor pajak Anda. Mohon maaf, saya evaluasi kembali ya, saya revisi kembali untuk nama DBA berbisnis ini sebagai atau identitas yang diabaikan ya. Kita tidak perlu mengisi kolom ini. Kemudian langsung saja kita pilih negara atau wilayah kewarganegaraan. Kita pilih Indonesia. Kita scroll ke bawah pada menu scroll ini. Kita pilih sesuai negara Anda. Saya pilih Indonesia. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke kolom TIN asing. Nomor identitas wajib pajak TIN ya. Nomor TIN ini adalah kepanjangan dari identitas wajib pajak ya, adalah nomor identitas yang diwajibkan oleh IRS ke penerima pembayaran untuk menyediakan beberapa formulir pajak. Jika Anda mengklaim perjanjian pajak, Anda harus memberikan TIN asing atau TIN AS.
Dan di sini pada menu TIN asing kita masukkan nomor wajib pajak kita ya, yang berada di kartu pajak ya, seperti pada kartu pajak yang teman-teman miliki. Jika sudah memiliki NPWP ya, kita masukkan nomornya di menu TIN ini. Oke, saya masukkan. Kemudian untuk TIN atau SSNAS ini kita biarkan, lalu kita pilih berikutnya. Kemudian kita dihadapkan pada menu identitas pajak ya, yang di sini terisi secara otomatis dari Google AdSense, yaitu nama individu, nama saya, negara atau wilayah pelanggan Indonesia, nomor wajib pajak ya, secara otomatis sudah dimasukkan di sini ya, yang telah saya ketik tadi ya. Di sini ini otomatis, bisa teman-teman cek kembali kebenarannya. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada menu alamat, yaitu menu nomor 2, alamat tinggal permanen. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat UP kurung buka untuk perhatian. Anda akan diminta untuk mengirimkan dokumentasi tambahan. PO Box kurung buka kotak pos kurung tutup adalah kotak yang dapat dikunci dan memiliki nomor tersendiri atau pengidentifikasi alamat unik lainnya yang secara fisik berlokasi di kantor pos. Baik, kita lanjutkan untuk mengisi negara atau wilayah domisili. Untuk negara ini terisi secara otomatis ya, namun masih bisa diubah. Kita kasih contoh ya, kita isikan Indonesia ya. Kemudian untuk alamat kita klik bagian tengah. Untuk alamat ini kita isikan alamat sesuai AdSense ya, dan ini jika kita klik bagian tengah secara otomatis akan diberikan pilihan alamat yang telah kita isikan pada Google AdSense ya, yang pastinya ini akan sama. Kita pilih alamatnya, kemudian secara otomatis untuk menu di bawahnya apt.suite dan lain-lain opsional akan terisi secara otomatis. Lalu kemudian kota secara otomatis juga terisi ya. Untuk provinsi Sentral Java atau Jawa secara otomatis akan terisi. Kemudian kode pos juga otomatis. Dan ini alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap ya, kita centang saja ya. Nah, alamat surat ini sama dengan alamat tempat tinggal tetap, boleh kita centang atau kita biarkan ya. Nah, ini jika kita centang maka alamat yang di bawah ini akan tertutup ya, karena ini adalah alamat surat ya. Maksudnya jika alamat rumah teman-teman yang berada di atas ini ya, kemudian alamat suratnya teman-teman ingin alamatkan ke kantor atau rumah saudara ya, bisa diisi bagian bawah ini. Namun jika alamat bagian bawah ini sama dengan yang di atas, kita centang alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap, kita centang saja. Nah, akan tertutup ya. Kemudian silahkan pilih menu berikutnya. Selanjutnya kita akan dihadapkan pada menu perjanjian pajak ya, yang alamatnya bisa teman-teman cek ya, bagian di atas ini ya. Untuk pengisian formulir identitas pajak ya sudah sama. Untuk alamat saya cek sekali lagi, sama ya, pastikan ini sama. Lalu kemudian yang menu nomor 3, perjanjian pajak. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau
pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak. Kita pilih iya, kemudian kita dihadapkan pada pilihan penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Kemudian negara atau wilayah kita pilih Indonesia. Kita pilih Indonesia. Kemudian kita centang ya pada kotak penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Kita kasih tanda centang. Kemudian kita dihadapkan lagi pada menu tarif dan ketentuan khusus. Teman-teman bisa baca ya. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan atau pemungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di Amerika Serikat. Pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis pendapatan tertentu. Pilih semua yang berlaku untuk Anda. Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa mendatang yang mungkin Anda rencanakan untuk diperoleh dari produk Google. Silahkan teman-teman centang layanan seperti AdSense. Lalu di sini kita dihadapkan kepada pasal dan ayat. Kita pilih pasal 8 ayat 1. Kemudian untuk kotak yang sebelah kanan tarif pemotongan kita centang yang tanda panahnya ke atas ya. Kita pilih 0% ya, tarif perjanjian yang lebih rendah. Karena apa? Karena kita sudah mengisi NPWP tadi, jadi kita milih tarif perjanjian 0%. Selanjutnya kita centang alasan memenuhi persyaratan pada pasal perjanjian. Kita centang yang tanda ini ya. Sebagai wajib pajak di negara atau wilayah yang disebutkan di bagian identitas pajak, individu yang disebutkan di bagian identitas pajak memenuhi persyaratan wajib perjanjian, tidak memiliki bentuk usaha tetap di Amerika Serikat, dan tidak melakukan layanan pribadi yang bersifat independen di Amerika Serikat dari lokasi tetap di Amerika Serikat, atau hak atau properti yang menghasilkan pembayaran royalti tidak terkait secara efektif dengan bentuk usaha tetap atau lokasi tetap. Lalu kemudian kita dihadapkan pada royalti film dan TV, yang bawahnya adalah royalti hak cipta lainnya. Kita pilih royalti film dan TV seperti partner film dan acara tertentu di YouTube serta partner play. Kita centang. Kemudian kita dihadapkan pada pasal dan ayat kembali. Kemudian kita pilih alasan lagi ya, yang di sini alasan memenuhi persyaratan pasal perjanjian sebagai wajib pajak di negara atau wilayah. Teman-teman bisa baca ya, ini seperti bacaan yang di atas ya. Kemudian kita centang juga yuk, royalti hak cipta ini ya, kita centang juga. Kemudian untuk pasal dan ayat kita pilih 13, pasal 13 ayat 2. Kemudian untuk tarif pemotongan kita pilih yang paling kecil, yaitu 10% tarif perjanjian yang lebih rendah. Kemudian kita scroll ke bawah supaya lebih jelas. Di sini kita disuruh untuk mencentang alasannya ya. Alasan memenuhi persyaratan pasal perjanjian. Silahkan teman-teman baca supaya lebih jelas ya. Kemudian silahkan jika sudah jelas pilih menu berikutnya.
Baik, selanjutnya kita dihadapkan pada menu pratinjau dokumen. Ini adalah cara dokumen Anda akan dibuat berdasarkan informasi yang diberikan. Jika memilih beberapa jenis pendapatan, maka lebih dari satu formulir yang akan dibuat. Dokumen dibuat dalam bahasa Inggris untuk mematuhi IRS, Otoritas Pajak Amerika Serikat. Nah, ini adalah formulirnya teman-teman ya. Formulirnya sudah formulir W-8BN, tidak ada perjanjian yang diterapkan ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya isi formulirnya dengan cara diklik seperti ini ya. Jika ingin melihat formulirnya, nah di sini adalah formulirnya ya. Oke, jelas, kemudian kita close saja ya. Untuk selanjutnya kita centang tanda kotak ini ya, yang menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Kemudian teman-teman silakan pilih berikutnya. Kemudian kita dihadapkan pada menu sertifikasi yang di sini menerangkan dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu dan lain-lain ya. Teman-teman bisa pahami semua ya, bisa dibaca semuanya dari atas sampai bawah ya. Kemudian kita diminta dengan persetujuan apakah Anda orang yang disebutkan di bagian identitas pajak yang menandatangani formulir ini atas nama yang bersangkutan ya, atau saya sendiri misalnya. Kita pilih ya, saya adalah orang yang disebutkan di bagian identitas pajak yang menandatangani formulir ini. Kemudian pada kolom ini kita kasih nama sesuai KTP atau identitas, dan sesuai nama di bagian identitas pajak kita isikan nama ini nama lengkap ya, tanpa gelar. Lalu kita klik atau pilih berikutnya. Nah, kemudian kita dihadapkan pada menu pertanyaan ya. Di sini, pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS ya? Kita pilih tidak. Kemudian kita centang tanda kotak di bawahnya yang menyatakan saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS, dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar AS. Kita centang tidak ya, karena memang tidak pernah. Lalu kemudian kita dihadapkan pada pertanyaan affidavit perubahan status ya. Apakah Anda memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Untuk pilihan pertama, saya memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Nah, ini maksud poinnya adalah untuk teman-teman yang baru diterima YouTube ya, atau monetisasi, kan baru mengisi pajak ya.
Jadi silakan pilih saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang baru ya. Karena untuk pilihan yang kedua adalah saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada, yang belum sebelumnya menerima pembayaran ya, yang sudah ada yang belum menerima pembayaran ya. Jadi memang jika kalau sudah ada tapi belum pernah menerima pembayaran, teman-teman bisa pilih nomor 2 ya, karena ini memang baru pertama kali saya pilih yang atas ya untuk profil pembayaran baru. Kemudian silahkan pilih berikutnya. Kemudian untuk pelaporan poin ke-7 ya adalah preferensi pengiriman dokumen pajak Amerika Serikat kurang buka formulir seperti 1099,1099/MISC ya. Dan ini menerangkan pengiriman secara elektronik, ini kita centang ya, sudah otomatis ini. Terima dokumen pajak secara elektronik bukan melalui surat. Pengiriman secara elektronik dapat membantu melindungi informasi pribadi Anda. Kita scroll ke bawah. Oh maaf ya, terlalu ke atas ini ya. Kemudian kita dihadapkan pada menu perjanjian pengiriman secara elektronik ya. Silahkan teman-teman pilih centang saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas ya. Jadi untuk terima dokumen melalui kertas ini tidak usah dipilih, hanya saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Lalu silakan pilih kirim. Kemudian kita dihadapkan pada menu hasil pengiriman tadi ya, sudah disetujui ataukah belum ya. Tidak perlu menunggu lama dan info pajak Amerika Serikat Anda telah diterima. Berarti ini dalam formulir W-8BN status disetujui, dikirim pada tanggal 7 November tahun 2022, dikirim oleh nama ini ya, nama yang tercantum pada identitas ini. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini ya tutorial bagaimana cara pengisian pajak melalui Google AdSense. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah monetis, yang akan melakukan pengisian pajak. Jika dalam penyampaian dalam tutur kata, tutur sapa, dan tutur bahasa ada yang sekiranya tidak berkenan pada hati pemirsa semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.